Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang TCP dan UDP. Pada bidang teknologi informasi, baik UDP dan TCP masing-masing dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi, misalnya World Wide Web atau WWW. Pada prinsipnya, WWW menggunakan teknologi TCP yang memungkinkan pengguna komputer mengakses informasi yang diinginkan. Apa itu UDP dan TCP? UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP atau IP yang memiliki karakter unreliable atau tidak dapat diandalkan dan tidak menggunakan koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP atau IP. Pada dasarnya, UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat pengguna melakukan streaming video. Protokol ini memang lebih menonjol dalam hal kecepatan daripada keandalan. TCP atau Transmission Control Protocol bisa dibilang sebagai penemuan yang sangat hebat atau jenius. Keberadaan TCP yang kita gunakan saat ini memungkinkan tiap-tiap komputer untuk saling berhubungan, entah mengirimkan data atau menerima data. TCP membuat penggunaan komputer bisa masuk dengan mudah menggunakan komputer kedua atau ketiga cukup dengan satu jaringan. Ada banyak kelebihan yang dimiliki TCP. Salah satunya, keandalan dalam pengiriman data. Protokol ini mampu membaca data dengan cepat sehingga transfer bisa berjalan dengan lebih efisien. Perbedaan UDP dan TCP. UDP, pengiriman paket tidak teratur. Misalnya, pada komputer pengirim, datanya kan urut dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada komputer penerimanya, datanya itu bisa tidak urut. Misal, yang dari pengirimnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang di penerimanya bisa 2, 1, 5, 4, 3. Ya, terus yang TCP, pengiriman paket teratur. Jadi, urutan dari yang penerima dengan pengirim itu sama. Kalau yang penerima 1, 2, 3, 4, 5, maka yang pengirim itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang UDP, jika paket rusak atau hilang tidak akan dikirim ulang. TCP, jika paket hilang atau rusak, akan dikirimkan ulang. Karakteristik UDP yaitu memiliki kelebihan. Dapat melakukan pesan broadcast, koneksinya lebih cepat, memori lebih hemat. Kekurangannya adalah tidak dapat mengirimkan data yang besar, tidak mendukung buffering, tidak menyediakan mekanisme flow control. Karakteristik TCP yaitu memiliki keunggulan, yaitu mendukung mekanisme flow control, dapat memecah data menjadi lebih kecil dan menyusunnya kembali. Kekurangan TCP yaitu jika mengirim data kecil akan kerepotan karena harus handshaking dahulu sehingga lambat daripada UDP. Tidak dapat broadcast karena bersifat one-to-one. Setelah mengenal UDP dan TCP, kita akan melakukan demo. Pada saat demo, kita akan membutuhkan satu buah server, satu buah switch, 4 buah komputer. Komputer pertama gunakan untuk HTTP, kedua untuk email, ketiga untuk FTP, dan keempat DNS. Sebelum itu kita harus menyeting IP agar komputer tersebut terhubung semua. Untuk servernya
kita sendiri menggunakan IP 192.168.0,0.2. Default kitnya 192.168.1 dan ini DNS nya 02. Terus kita akan menyeting pada HTTP nya, ini kan di on kan. Terus di DNS nya kita harus masukkan uwu.edu.in dengan address 192.168.0.2. Terus kita masuk ke emailnya dengan ini di on kan semua, domainnya uwu.edu.in, usernya Dani, user Dandi, passwordnya Mereza, atau usernya Mereza, passwordnya Dandi. Nah, FTP nya ini di on kan, terus ini diisi Dandi, passwordnya Mereza, terus ini diisi semua, di add, ini ditutup. Selanjutnya kita akan menyeting 4 komputer ini dengan pertama yaitu pada HTTP. IP yang digunakan adalah seperti ini dengan IP address yang belakangnya 0.3, default gate-nya 0.1, DNS-nya 0.2. Selanjutnya pada email client dengan IP belakangnya 06, default gateway-nya 01, DNS-nya 02. FTP client IP address 04, default gateway 01, DNS 02. DNS client dengan IP address 05, default gateway 01, dan server 02. Setelah men-setting IP pada server maupun PC, selanjutnya kita akan melakukan step-step berdasarkan cara yang telah ditulis di sini. Langkah yang pertama, kita harus masuk ke dalam server sini. Setelah itu kita masuk command prompt dengan tekan ping 192.168.0.255, lalu tekan enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Langkah kedua, kita akan masuk ke komputer HTTP. Belum masuk ke sini, kita harus menyalakan tombol simulasi dulu. Setelah itu, kita masuk ke sini dengan terus mengklik HTTP ke browser ini. Nulis ini dan ini jangan di-close dulu. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Yang ketiga, kita akan masuk ke FTP. Kita akan masuk ke command prompt. Setelah itu kita akan masukkan ping 192.168.0.2. Terus kita enter. Ini jangan di-close dulu. Nanti muncul gambar seperti ini. Nah, kita akan masuk ke DNS.
Kita klik command prompt. Nulis ns look u dot edu dot inter. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Pesan terakhir, email klien. Masuk ke menu email, klik ini untuk dikirim pada attendee edu.in, subjek bebas, ini tulis halo, send. Nanti akan muncul gambar seperti ini.